Berkati Tuhan, yang terikat lepaskan, sehingga kehidupan anak-anakmu mengalami perubahan, semakin serupa dengan gambaran Kristus dan memancarkan kasih dan terang-Mu. Jadikan umat-Mu garam dan terang dunia. Berbicaralah Tuhan. Urapi hamba-Mu, dan kami menyiapkan hati kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari yang siap diberkati katakan sama-sama amin. Beri kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Izinkan tetap berdiri. Setiap minggu kedua, Ibu beri saya waktu 5 menit untuk mengajak saudara mengetahui visi gereja ini, DNA dan misinya. Kemudian saya akan mereview apa yang sudah Tuhan berbicara sepanjang bulan ini, supaya saudara Anda memahami Anda sedang dibawa kemana oleh tuntunan Roh Kudus ketika berjemaat atau dimuridkan di tempat ini. Amin. Yuk kita katakan sama-sama dengan saya, visi menjadi serupa seperti Yesus dan menyelesaikan amanat agung. Melalui DNA kita menjadi prajurit-prajurit Kristus yang gagah perkasa, yang gaya hidupnya doa, pujian, penyembahan dalam unity siang dan malam, yang melakukan kehendak Bapa pada zaman ini. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Welcome home to KDCC, Kingdom Discipleship Center Church. Ada 4M. 4M ini menjadi misi gereja Tuhan supaya visi itu digenapkan. Haleluya. Katakan sama-sama, M pertama adalah menyenangkan Tuhan. Gereja ini biarlah menjadi tempat selalu Tuhan disenangkan. Mengapa? Karena Anda sedang dibawa dan dibentuk supaya Anda menjadi para worshiper, penyembah-penyembah. Di mana fokusnya bukan menyenangkan manusia, tapi menyenangkan Tuhan. Oleh karena itu jangan lupa roh keintiman, hati yang intim itu menjadi salah satu DNA kita. Di wadah kita ada menara 24 jam. Mari Bapak Ibu silakan. Anytime, mau 5 menit, 10 menit, setengah jam, 1 jam, jam 1 pagi, jam 2 pagi, ada orang yang menunggu dan Anda bisa berdoa dan Roh Kudus akan melatih saudara dalam keintiman. Haleluya. M kedua, misi kita adalah memuridkan. Yuk katakan sama-sama dengan saya, memuridkan. Amin. Dan kita lakukannya lewat cool. Jadi saya himbau, ayo jemaat Tuhan bersemangat. Kenapa? Karena kita harus bertumbuh, tidak cukup dengan the big group seperti ini, butuh small group. Itu Alkitabiah. Di sanalah Anda akan terus semakin diasah, menemukan Bapa, mentor, dimuridkan, dan Anda dipersiapkan untuk memuridkan. Amin. Dan M ketiga adalah mengubah kehidupan. Boleh katakan sama-sama dengan saya, 3, 2, 1, mengubah kehidupan. Usia saya Juni nanti adalah 53. Semakin lama semakin tua. Tapi menjadi dewasa sebuah tanda tanya bagi kita semua. Tua belum tentu dewasa. Dewasa sangat-sangat dipengaruhi, ditunjukkan lewat perubahan hidup. Ayo, ketika Anda beribadah di sini, saudara dibawa untuk berubah hidupmu. Dan biasanya yang menjadi saksi perubahan adalah orang terdekat. Di rumahmu, supirmu, atau mungkin pembantumu, suami, istri, anak, atau kerabat, atau siapapun juga. Oleh karena itu ayo kejarlah perubahan. Karena tidak mungkin menjadi terang dan garam kalau hidup kita tidak berubah. Berubahlah ke arah Kristus supaya kita menjadi suratan yang terbuka. Dunia nggak bisa membaca Alkitab, tapi dunia bisa melihat, membaca hidup Anda semua. Dan M yang terakhir adalah menjadikan rumah. Katakan menjadikan rumah. Artinya welcome home. Tempat ini bukan milik sebuah institusi, bukan milik satu orang hamba Tuhan, tapi ini milik Bapa di surga. Oleh karena itu setiap jiwa-jiwa yang haus merindukan, ayo datanglah. Ini tempat di mana Anda bisa berjumpa dan mengalami kasih Kristus. Haleluya. Baik, kita akan mulai mengingatkan apa yang sedang Tuhan kerjakan di bulan Maret ini yang Tuhan bicarakan. Ada berapa banyak Anda ingin menjadi umat yang menyenangkan hati Tuhan? Boleh lambaikan tangan saudara. Tuhan senang melihat ketika imanmu bertumbuh dewasa. Oleh karena itu di bulan Maret ini kita sedang yang namanya berbicara menjadi dewasa dalam iman. Nah Bapak Ibu, pada minggu lalu judul firman Tuhan adalah dari iman kanak-kanak menjadi iman dewasa.
yaitu kita iman yang berpusat kepada Kristus, bukan diri sendiri. Kemudian kedua, iman itu berpusat kepada firman Tuhan, bukan kepada keadaan ataupun perasaan. Dan yang terakhir, iman itu harus sederhana, simple. Baik, puji Tuhan, hari ini kita mau belajar dalam judul yang baru, iman menjadi dewasa, yaitu kita harus bergerak keluar dari zona nyaman. Ada ungkapan yang berkata, the great things never come from comfort zone. Sesuatu yang besar tidak pernah keluar dari zona nyaman. Bahkan dikatakan, if it doesn't challenge you, it won't change you. Ketika ini tidak menantang, tanpa tantangan, hidupmu nggak pernah bisa berubah. Nah, contoh saudara, di dalam handphone saudara ada aplikasi WhatsApp. Dan itu dipakai 2 miliar lebih oleh orang-orang di dunia. Kalau kita lihat histori di dalamnya, karena ada satu orang yang berani keluar dari zona nyaman. Nah saudara, anak muda ini bernama Jan Koum, dia dari Ukraina, dia miskin, pindah Amerika, dia istilahnya dibantu secara sosial oleh pemerintahan Amerika. Kemudian anak muda ini bekerja dan menemukan kenyamanan di Yahoo perusahaan. 10 tahun dia bekerja, gajinya tinggi, karirnya oke, sudah mapan. Tetapi bergerak di tempat. Akhirnya anak muda ini ingin pindah ke perusahaan lain, yaitu Facebook. Dia keluar, dia berani melangkah, meninggalkan zona nyaman ini. Kemudian dia masuk dalam Facebook. Di Facebook dia ditolak saudara. Sesuatu yang high risk ketika kita keluar dari zona aman dan zona nyaman. Resiko tinggi. Dia kehilangan semua yang di masa lalu yang aman-aman itu sudah. Tetapi dia tidak menyerah. Akhirnya ketika dia ditolak, dia mulai mencoba membuat sebuah aplikasi yang baru, yaitu WhatsApp. Wow, kita bisa menggunakannya. WhatsApp ini akhir dijual ke perusahaan yang menolak dia, yaitu Facebook, 270 triliun rupiah. Bahkan setelah itu diterima, nggak jadi karyawan, jadi eksekutif saudara. Kalau kita lihat, ayo kita boleh simpulkan, kegagalan, penolakan, high risk, bagian yang harus dilalui oleh orang-orang besar. Dan saya percaya gereja Tuhan di tempat ini pun sama. Ketika imanmu akan menjadi dewasa, menjadi besar, saya percaya kita akan beri judul firman-Nya, dari zona aman ke zona iman. Anda harus keluar dari zona amanmu, dan Tuhan membawa Anda masuk dalam zona yang baru, zona iman. Berapa banyak mempersiapkan diri dengan firman yang baru bagi siang hari ini, dari zona aman ke zona iman, yang bergairah untuk diberkati. Katakan amin. Mari kita langsung masuk. Kita mau belajar bagaimana Tuhan memanggil keluar Abraham dari zona amannya ke zona iman. Abraham tinggal di Ur Kasdim, kota yang maju pada zamannya. Ini adalah tempat yang nyaman, di mana di sana ia memiliki keluarga dengan ayah, sanak saudara, memiliki harta, dan ekonominya bagus. Masa depan terlihat jelas dan pasti. Aman, tentu nyaman, dan low risk, rendah resiko. Namun Tuhan tiba-tiba memanggil Abraham keluar dari zona aman itu untuk meninggalkan semuanya, tanpa memberikan namanya tujuan yang jelas mau kemana, bahkan memberikan peta pun tidak. Dan kalau kita lihat, kita akan melihat Abraham dibawa mengalami kelaparan setelah dia keluar dari zona aman. Justru dia alami kelaparan di sana, peperangan. Ya, dengan raja-raja yang menculik Lot, kemudian juga pertentangan di antara bawahan Abraham dengan bawahan Lot. Pertanyaannya, mari kita bertanya bersama-sama, why? Mengapa? Apa yang salah dengan zona aman? Apa yang salah dengan zona nyaman? Apa Tuhan gak senang melihat Abraham atau anak-anaknya hidup tenang, hidup mapan? Apa Tuhan mau nge-prank yang namanya Abraham dengan semua kekagetan, keterkejutan dan kesulitan? Apakah sih zona iman sebenarnya, di mana Tuhan ingin kita ada di sana? Begitu pentingnya bagi Tuhankah itu? Dan bagaimana cara kita hidup di zona iman? Nah, hari ini kita akan temukan jawabannya dalam sharing firman di dalam seri Dewasa Iman dengan judul Zona Iman ke Zona Aman ke Zona Iman. Mari kita siapkan hati. Kita baca Kejadian 12 ayat 1 sampai 2. 3, 2, 1. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah
dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan ku tunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Yuk kita definisikan dulu apa zona aman di mana hidup lama Abraham atau Ur Kasdim. Zona aman boleh kita definisikan supaya kita satu frekuensi. Kehidupan yang tenang-tenang, semuanya baik-baik, sudah berputar sebagaimana biasanya atau mestinya. Tidak ada pergumulan yang berarti, tidak membutuhkan perjuangan yang kuat, saudara. Nggak ada resiko yang tinggi, tidak membawa dalam sebuah perubahan yang baru, dan kemungkinan besar pasti memanjakan kedagingan. Nah, Bapak Ibu, mengapa Tuhan harus menarik kita keluar dari zona aman itu atau zona nyaman? Kalau Anda perhatikan apa yang salah dengan zona aman, lihat, Anda perhatikan, zona aman itu memang nyaman, tetapi seringkali membatasi pertumbuhan iman. Kalau Anda lihat, ketika di zona aman, Abraham, kita jarang mendengar kisah Tuhan dalam hidupnya. Tapi setelah Abraham keluar dari zona aman, masuk dalam zona iman, dunia dari generasi ke generasi sampai hari ini kita mendengar kisah Tuhan mulai bekerja dalam kehidupan Abraham. Oleh karena itu, saudara, iman adalah pintu masuk bagi Tuhan mulai mengintervensi hidup saudara. Kalau Anda tidak ingin Tuhan ada dalam hidupmu, hiduplah dalam zona aman. Tuhan harus menarik, karena di zona aman iman gak bertumbuh. Nah saudara, tetapi ketika kita ada di zona iman, ingat, iman adalah pintu masuk untuk siapa? Untuk Tuhan. Buat apa? Intervensi hidup saudara. Disitulah iman bertumbuh. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Yuk kita lihat apa yang salah dengan zona aman. Perhatikan, tujuan Tuhan tergenapi bukan di zona aman, tapi justru tujuan Tuhan tergenapi di zona iman. Kesempurnaan itu bukan di saat semuanya baik-baik saja, tetapi ketika kita menggenapi hidup kita seperti tujuan Tuhan. Sempurna ketika Anda menjadi seperti yang Pencipta inginkan. Sempurna ketika Anda menjawab panggilan yang Tuhan serukan dalam hidupmu. Zona aman, di sana Anda sibuk dengan dirimu. Anda menikmati semua berkatnya. Tidak salah, tetapi ingat, kesempurnaan tidak ada di sana. Kesempurnaan harus keluar dari sana, masuk dalam zona iman. Saudara perhatikan, ada satu kalimat berkata, a ship in harbor is safe, but that is not what ships are built for. Saudara perhatikan, kapal yang ada di dermaga, oke, nyaman, aman. Tapi bukan untuk itu kapal diciptakan oleh pembuatnya. Kapal diciptakan untuk dia menyeberang lautan, menghadapi badai, digoncang gelombang, tapi selamat dan membawa ke seberang sana. Saudara perhatikan, itu tujuannya. Anda anak-anak Tuhan, Anda diciptakan, Anda ditebus oleh darah Tuhan. Bukan hanya untuk stay, tinggal, diam, nggak ngapa-ngapain, aman, nikmati hidupmu sendiri. No, tapi ada sebuah tugas panggilan. Keluar, Anda menjadi garam dan terang. Keluar, Anda mewakili Kristus. Keluar, Anda memberitakan keselamatan. Jesus for everyone. Dan itu tidaklah enak, tapi untuk itu tujuannya. Kesempurnaan ada di sini. Anda dewasa dalam iman. Keluarlah dari zona aman, mulai masuk di dalam zona iman. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Apa yang salah dengan zona aman? Perhatikan, zona aman mungkin terbaik bagi kita, tapi bukan terbaik bagi Tuhan. Saudara perhatikan, walaupun saudara Abraham ada di zona aman, seolah semuanya baik, setiap orang pasti memiliki kelemahan, ketidaksempurnaan, kecacatan yang tidak bisa diselesaikannya. Ketika Abraham ada di sana, dia menghadapi satu kecacatan, kelemahan di zaman itu bagi mereka, itu kemandulan.
Mereka nggak punya anak. Dan selama mereka di zona aman, mereka akan tetap dalam keadaan cacat seperti itu. Ditarik keluar, masuk dalam zona iman. Di zona iman Tuhan bekerja. Apa yang tidak mampu dikerjakan oleh Abraham, Tuhan kerjakan. Abraham mampu menambah hartanya, tapi Abraham tidak pernah mampu dengan satu topik itu, kemandulannya. Tapi di zona iman Tuhan bekerja. Abraham justru dibalikan dengan Sarah menjadi bapa dan ibu banyak bangsa. Ada berapa banyak Anda memiliki sesuatu yang tidak mampu Anda bangkit di area itu. Anda bisa berhasil di area yang lain, tapi di area itu Anda selalu gagal dan Anda nggak pernah mungkin menang. Ayo keluar dari zona nyamanmu, masuk dalam zona iman. Yang terbaik dari Tuhan akan Tuhan beri dalam hidup saudara. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Ada 3 kata yang harus kita miliki. Apa yang perlu kita perhatikan dan dimiliki ketika kita mulai mau belajar berjalan di zona iman? Kata pertama adalah keberanian. Yuk katakan sama-sama dengan saya, keberanian. 1, 2, 3, keberanian. Haleluya, iman dewasa adalah iman yang memiliki keberanian. Yuk kita baca Kejadian 12 ayat keempat. 1, 2, 3. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur berapa? 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Mengapa harus ditonjolkan bicara usia 75 tahun? Bapak Ibu, usia berbicara sebuah borderline, batasan. Betul saudara, 75 sebuah borderline, batasan. Kamu jangan macam-macam, usiamu sudah tua. Seperti itu. Kamu jangan macam-macam, ada borderline. Borderline dalam hidup kita, batasan hidup kita kadang-kadang usia. Sudah tua, jangan mikir aneh-aneh. Kalau udah di sini-sini aman-aman. Kalau nyebrang lu mati loh. Kalau nyebrang bahaya loh. Kalau nyebrang bukan bukan untuk engkau. Engkau akan beresiko tinggi. Udah ada borderline. Setiap orang, iblis menaruh borderline dalam hidup kita. Supaya kita nggak bisa lebih baik, lebih maju lagi. Salah satu borderline, batasan ada di dalam diri kita adalah usia. Ada yang berkata, terlalu muda, nggak ada gembala seusia itu, nggak pernah ada presiden seusia seperti itu. Misalnya seperti itu. Semua iblis menaruh batasan, dan batasan-batasan iblis taruh itu seringkali kelemahan diri kita, keterbatasan kita. Contoh yang Abraham miliki usia 75 tahun itu terbatas, dia mulai merana melakukan sesuatu yang baru. Selain usia bisa berbicara kelemahan tubuh, fisik, sakit, itu jadi batasan. Udah tahu diri saja. Ya, nggak usah aneh-aneh, terima nasib, yang penting aman-aman. Itu called the borderline yang musuh tetapkan saudara. Atau selain daripada batasan adalah mungkin juga sekolah yang kurang tinggi. Ya sekolah yang kurang tinggi, udahlah ya. Ini posisi seperti ini untuk mereka-mereka yang punya titel, ya mereka-mereka yang lulusan luar negeri yang bahasanya pintar, bisa semuanya. Kamu cuma bisa bahasa Sunda, paling bahasa roh, udah mentok di sini aja sudah. Borderline saudara. Seringkali batasan dalam diri kita adalah juga berbicara trauma. Ada trauma kegagalan, lu gak pernah berhasil. Usaha apapun bangkrut, usaha apapun gagal. Kamu di area itu, kali kamu rugi, kan? Lebih dari 20 kali. Pernah untung, gak pernah. Udah gak jodoh, gak cocok. Trauma-trauma itu muncul saudara. Seringkali ada trauma yang berkata, gak mungkin lah kamu pernah disakiti di area itu. Semua kesakitan trauma jadi the borderline dalam diri kita. Tapi the borderline juga ada berbicara yang namanya dari luar. Contoh tragedi yang terjadi, bencana, kebakaran, sesuatu yang terjadi di luar. Tapi hari ini iman yang dewasa adalah iman yang berani crossing the borderline of your enemy. Berani keluar dari batasanmu. Sama seperti Abraham, dia keluar dari usia 75. Sebab mengapa? Orang yang memiliki keberanian berbicara di dalam Tuhan, mereka memiliki berani akan pengharapan. Katakan sama-sama dengan saya, pengharapan. 1, 2, 3, pengharapan. Bapak Ibu, pengharapan kita bukan dari dunia. Pengharapan kita bukan dari kesehatan kita, bukan dari kekayaan
kepercayaan kita, pengharapan kita hanya berdasar dan bersumber dari Yesus Kristus dan firman-Nya. Tepuk tangan yang paling meriah buat Dia. Haleluya. Oleh karena itu, kalau orang Anda memiliki pengharapan, Anda harus berani, saudara. Keterbatasanmu bukan menjadi yang namanya booster, membuat Anda mendowngrade mimpimu. Tetapi booster membuat Anda mengupgrade dirimu. Bersyukurlah untuk kelemahan, bersyukurlah untuk kegagalan di masa lalu, bersyukurlah untuk segala sesuatu yang pernah engkau yang namanya menjadi Goliat dalam kehidupanmu bersama dengan Tuhan. Bagi orang yang imannya dewasa, yang punya pengharapan, Anda akan melihat keterbatasan, kelemahan, bukan menjadi sebuah alasan kita mendowngrade mimpi kita, kita mendowngrade visi kita. Aku sudah tua, aku sakit-sakitan, aku nggak mungkin lakukan itu. Anda boleh mendowngrade, memperkecil mimpi, memperkecil visi. Ayo, Anda yang punya iman dewasa, punya pengharapan dalam Yesus dan firman Tuhan. Kelemahan, keterbatasan booster. Untuk kita apa? Kita akan upgrade diri kita. Kita akan semakin dekat dengan Tuhan. Dan kita akan melihat semakin lebih jauh. Di dalam Kristus tidak ada perkara yang mustahil. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Saya kasih contoh, saudara, orang-orang yang berhasil di usia-usia tua. Ya sering kita dengar Kentucky Fried Chicken di usia 70-an. Dan di usia baru mencoba hal-hal yang baru, dan di usia 70-an baru dia berhasil, saudara. Dan kita mendunia boleh menikmati itu. Nelson Mandela menjadi Presiden Afrika Selatan di usia 75 setelah dia trauma dan gagal di 27 tahun di penjara, saudara. Tidak ada kemungkinan untuk jadi presiden, tapi dia orang besar. Seorang bernama Grandma Moses, dia pelukis terkenal, dia hasil lukisan di ratusan juta rupiah. Usia kapan dia mulai melukis? Dia mulai melukis sudah di usia 70 tahun lebih, di usia 78. Justru di situ dia mulai melakukan sesuatu yang baru. Kemudian yang namanya saudara Minoru Yamasaki, dia seorang arsitek, dia bermimpi untuk melakukan sesuatu yang berdampak. Dan mimpinya itu dia membuat sebuah proyek besar, The World Trade Center, Menara Kembar. Di usia berapa? 70 tahun, saudara. Ada banyak orang-orang di luar yang berani untuk menyeberang setiap batasan dalam hidupnya. Anda lebih dari mereka. Pengharapan kita bukan apa yang kita miliki. Pengharapan kita Yesus Kristus dan firman-Nya yang tak tergoncang, yang abadi. Urapan rohnya dalam diri kita. Oleh karena mari Bapak Ibu beranilah crossing the borderline of your enemy. Seberangi semua keterbatasan itu. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Ya saudara, iman yang dewasa tentu memiliki keberanian untuk melakukan sesuatu di luar dari biasanya. Haleluya. Di luar dari biasanya. Mohon maaf, saya sudah jadi opa, ya mungkin kadang-kadang ya ada orang manggil mulai ya saudara. Tapi kalau orang manggil istri saya Cici, waduh saya udah mulai resah hati saya. Saya berjalan berdua, yang satu dipanggil Cici, saya dipanggil saya mulai resah, saudara ya. Nah saudara, kemarin saya didoakan, pendeta yang lebih tua dipanggil Koko, ya. Kami berdoa buat Kobeni, padahal dia usia udah 57, saudara. Kobeni, yang kami berdoa buat Henry. Aduh saudara, saya usia 53. Apa yang salah dengan wajah saya, saudara? Saya rasanya menolak untuk menjadi tua, saudara. Tetapi yang namanya tua adalah sesuatu yang gak pernah kita bisa tolak. Dan apa yang saya sampaikan, saudara, ya. Orang yang sudah lanjut usia, orang yang sudah mulai umas, punya kebiasaan itu biasanya kebiasaan-kebiasaan yang sudah circle konsisten, ya, kebiasaan-kebiasaan yang sudah berputar di sana. Jadi kenapa banyak orang tua seringkali jarang mendengar ada terobosan? Karena mereka terjebak dengan kebiasaan. Bangun pagi jamnya udah jelas. Mohon maaf ya, pup pun, BAB pun udah jelas jamnya. Makan jamnya jelas. Setelah makan keluar dari rumah, mulai melihat bunga, siram bunga, masuk, buat kopi, duduk di jam yang sama. Setelah itu keluar, mulai jalan kaki di jam yang sama. Makan di tempat yang sama. Ngobrol ketemu dengan orang-orang yang sama. Membincangkan hal-hal yang sama. Tidur kembali di jam yang sama. Besok kembali berputar. Sehingga kebiasaan itu menghambat dia membuat sebuah terobosan. Nah, orang yang berani imannya harus berani keluar dari kebiasaan. Mohon maaf,
Tidak berarti kebiasaan itu salah. Kebiasaan-kebiasaan baik justru akan memelihara kita. Tapi masalahnya ada banyak anak muda, dia terjebak dengan kebiasaan-kebiasaan pula yang namanya bangun di jam 9, jam 10 pagi. Sesuatu yang terjebak tapi menginginkan dia di luar biasa, sukses dan berhasil, nggak bisa. Kalau saudara udah biasa yang namanya doa cuma 5 menit, ya kalau doa pun kalau ingat, baca Alkitab cumanya setengah pasal, dan Anda memimpikan dipakai luar biasa, mimpi besar. Anda punya iman yang besar, punya keberanian. Ayo dobrak kebiasaanmu. Biasanya doa 1 jam, sekarang 2 jam. Biasa baca Alkitab 1 pasal, sekarang 2 pasal. Lakukan itu. Apapun area hidupmu kalau Anda ingin berhasil. Albert Einstein pernah berkata seperti demikian. Sebuah tanda kutip, kegilaan, kemustahilan. Kalau kita melakukan hal yang sama, tapi menginginkan hasil yang berbeda. Oleh karena itu beranilah mencoba hal-hal yang baru. Walaupun mungkin resinya tentu gagal. Saya percaya bersama dengan Tuhan kita akan melihat kuasa dan kasih Tuhan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Anda lihat Starbucks, saudara, kita kemana-mana, saudara. Kalau saya rasanya ada di home sendiri, rumah sendiri, kalau melihat Starbucks. Waktu saya di Taiwan, ada Starbucks. Kita Starbucks. Waktu di Dubai, Starbucks ke Starbucks. Rasanya di tempat yang sama. Karena di Tasik pun ada Starbucks, saudara. Nah, Starbucks ini ternyata awalnya hanya penjual biji kopi. Tetapi saudara, ada satu hal yang baru. Ya, jadi ada seseorang yang pulang dari Italia, dia melihat, oh kalau minum kopi sambil ngobrol, berbincang-bincang. Dan dia mengajukan ide itu. Akhirnya ditolak, dia keluar dari Starbucks. Pendek gak lama kemudian, Starbucks itu mulai turun penjualannya. Dan orang ini membeli Starbucks. Starbucks diubah dengan konsepnya. Sesuatu yang mendobrak dari biasa. Hal-hal yang baru. Dan ternyata berhasil. Sampai hari inilah kita menikmati keberhasilan. Kentucky Fried Chicken, Starbucks, semua yang kita nikmati mendunia hal-hal yang besar. Dimulai dari orang-orang yang berani, saudara. Orang-orang yang berani mendobrak sesuatu yang biasa, yang lazim. Hal-hal yang baru. Dan saya percaya, it's your time. Ini masa, ini musimnya. Segala the borderline, batasan-batasan dalam hidupmu yang iblis taruh. Ayo bersama dengan Tuhan. Karena iman pada Kristus, kita akan seberangi itu. Kita akan lakukan hal-hal yang besar untuk kemuliaan nama Tuhan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Yang kedua, kata kedua yang harus kita miliki di zona iman, yaitu ketaatan. Katakan sama-sama dengan saya, ketaatan. 1, 2, 3, ketaatan. Mari kita lihat Kejadian 12 ayat pertama. 1, 2, 3. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Di mana? Nggak tahu. Beritahu dong Tuhan. Nanti kan dikasih tahu. Kamu keluar dulu. Wow. Anda lihat zona iman seperti apa? Tidak ada yang bisa kita andalkan. Cuma kita hanya nunggu. What next? Apa selanjutnya? Abraham cuma nunggu. Tuhan, berjumpalah. Sehingga Abraham sering membangun mezbah. Tuhan berfirman, itu yang membuat dia pindah dari setempat ke tempat lain, tuntunan. Nah Bapak Ibu, di zona iman, Anda sedang dilatih sebagai anak-anak Tuhan, hidup dari pendengaran rohanimu, bukan dari panca indera jasmani. Halo, mungkin ada banyak orang-orang yang saat ini berusaha. Saya katakan 2025 bukan tahun yang mudah, tahun penuh dengan unpredictable condition, sesuatu yang tidak terprediksi. Atau ada orang-orang penyuka kripto, saudara, saham atau apapun. Oh, itu boleh dianalisa, silakan saudara. Tapi dengar, di tahun ini ada yang namanya blessing, berkat, yang hanya akan bisa diberi karena pendengaran rohani. Abraham zona iman itu bukan karena naluri instingnya atau akal sehatnya atau ketajaman otaknya, tapi karena pendengaran rohani. Dan dia bangun dari mezbah, nunggu Tuhan, what next? Dan waktu Tuhan bicara kadang-kadang gak masuk akal. Ketaatan dia lakukan. Pertanyaannya, mengapa ada banyak orang hari ini, anak-anak Tuhan di zona iman, kehilangan suara Tuhan. Dia nggak ngerti Tuhan ngomong apa.
Saudara tahu karena kenapa? Distraction. Artinya nggak fokus. Kita nggak fokus sama Yesus, kita nggak fokus sama firman-Nya. Contoh, rusa kecepatan larinya 90 km per jam. Singa 80 km per jam. Yuk suruh mereka balap lari. Pasti menang rusa 90 km, pasti mengalahkan yang hanya 80 km per jam. Dan rusa pun dia punya stamina, bisa lari long way, jarak jauh, ya. Tapi yang namanya apa? Singa hanya short way, jarak pendek. Dari dua-duanya udah pasti menang rusa. Tapi why? Kenapa rusa sering kalah dan ditangkap oleh singa itu? Sederhana, karena rusa ini kadang-kadang dia berhenti, dia lihat ke belakang. Lihat singa, serem banget saudara. Dia lari lagi, dia lihat lagi ke belakang. Tambah dekat. Dia sering menoleh, distraction, unfocus, ini membuat dia tertangkap. Itu kekalahan kita anak-anak Tuhan. Ketika yang namanya Anda di zona iman, Anda tidak diperkenankan hidup dari perasaan, hidup dari apa yang kau lihat, yang akan mendistract atau mendengar suara-suara yang menakutkan yang lain. Anda harus banyak duduk di kaki Tuhan, nyembah Tuhan, dan memandang, memuji Tuhan. Apa selanjutnya Tuhan, apa selanjutnya. Ketika Tuhan berbicara dan Anda lakukan, di situ mujizat terjadi, di situ terobosan terjadi, di situ kemenangan terjadi. Haleluya, tepuk tangan yang paling berkat buat Tuhan Yesus. Beberapa tahun yang lampau, saya ada di Menara Doa. Kita baru punya sekolah sampai TK. Saat itu, waktu saya sedang berdoa di Menara Doa, saya dengan jelas merasakan sebuah kesan. Aku mau SD. Tuhan, kami nggak punya kurikulum, kami nggak punya koneksi, kami nggak punya gedung bangunan, kami nggak punya dana, kami nggak punya guru, kami nggak tahu start dari mana. Tapi ada satu hal, kalau kamu nggak berani melangkah, kaki Dian akan diambil. Saya langsung, iya Tuhan. Saya turun ke bawah, itu masih jam 7 pagi. Saya masih ingat waktu di bawah, ada satu orang tua TK besar, itu kurang lebih di bulan September, kalau nggak salah, atau Agustus, saya lupa. Ya, TK besar yang akan tahun depannya tentu di bulan Juni udah pindah ke SD. Saya katakan, Ibu tolong jangan pindah ya, kita akan buat SD, nanti anak sekolah di sini. Ibu ini nanya, SD-nya mana Pak? Belum ada. Loh Bapak gimana? Saya ini mau open house. Mohon maaf untuk ketidaktahuan saya Bapak Ibu, saya harus dengan malu berkata, open house itu apa Ibu? Open house itu sekolah akan membuka, memberitahu programnya apa atau bahkan diskon, dan kami akan mulai mendaftar. Hati saya sedih tapi hati saya puji Tuhan, saya punya alasan. Saya datangi Tuhan, nggak mungkin, nggak mungkin, nggak bisa Tuhan. Ini udah mau open house, nggak bisa. Tapi kaki Dian itu akan diambil. Saya ingat lagi. Jadi saya bersyukur dikelilingi oleh teman-teman dan teman pelayanan anak rohani yang sama-sama berani keluar dari zona aman, masuk dalam zona iman. Saya katakan, ayo kita harus buat open house lebih dulu dari open house orang lain. Kalau nggak anak kita akan pindah. Tapi bagaimana? Kita belum ada semuanya. Itu yang masalah. Baik cerita kita melangkah, di sini kita buat open house. Mohon maaf Bapak Ibu yang hadir di open house pertama, saya harus buka kartu saudara. Saat itu saudara menawarkan, kita akan buka pendaftaran, gedung belum ada, guru on the way, kurikulum jujur saya belum tahu. Kemudian semuanya nggak ada saudara, tapi mulai melangkah. Tapi hari ini kita melihat karya Tuhan yang ajaib. Apa yang tidak ada, Tuhan kerjakan jadi nyata. Kalau kita tidak keluar dari zona aman dan melangkah dalam zona iman, kita tidak pernah mendengar kisah Tuhan di dalam gereja Tuhan, dalam kota Tasikmalaya. Tapi dengan hal ini saya memberitakan, Dia Jehovah Jireh, Tuhan yang selalu menyediakan. Suatu kali kami mengalami kekurangan dalam pelayanan ini. Tiba-tiba Ibu Wan kontak telepon, Pak, kini kurang 50 juta.
Di hari itu kita harus klik dan masuk 50 juta. Kalau enggak, ada banyak hal kekacauan dan pelayanan ini, saudara. Dan apa yang terjadi? Baru dia ngomong, saya cuma ngomong waktu turun di bandara dari Taiwan tahun lalu. Wan, doa aja. Tiba-tiba waktu ngomong gitu, bentar. Ini ada masuk 50 juta. Kok kirim? Loh, kamu yang tuh ngomong kurang 50 juta, saya baru turun di pesawat, mana-mana ngirim. Coba lihat siapa, Wan. Dicek tidak ada namanya. Cek di mana? Luar kota. Dan itu kirim cash tanpa nama. Wow, kita bersyukur Tuhan gak kirim 2 miliar. Kalau secara daging kirim dong 2 miliar Tuhan. Kami akan punya rasa aman dan nyaman untuk 2 tahun minimal. Gak deg-degan. Tapi Tuhan pas seperti yang diucapkan. Hanya membuktikan dia punya mata, dia punya hati, dia punya tangan yang memelihara hidup kita. Dia Jehovah Jireh, Immanuel, Allah yang menyertai. Saya percaya hal seperti itulah yang Tuhan izinkan Anda di zona iman. Supaya kenapa? Ketika Anda taat mendengar suaranya, Dia yang bertanggung jawab memelihara hidup kita. Sampai hari ini Tuhan yang pelihara. Semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Berikan kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Dia hidup, Dia ajaib. Amin. Keluar dari zona aman, masuk dalam zona iman. Bukan hanya berbicara tentang keberanian. Setelah itu ada ketaatan. Tapi ada yang terakhir, kita akan akhiri. Kata terakhir, butuh namanya kesabaran. Katakan sama-sama dengan saya, kesabaran. 1, 2, 3, kesabaran. Bapak Ibu perhatikan, ketika Abraham berani melangkah, dia taat, mendengar tuntunan. Apa cukup sampai di level itu? Enggak. Abraham diasah, diuji kesabarannya. Sabar terhadap keadaan, sabar terhadap Tuhan. Karena Abraham diizinkan mengalami pain, rasa sakit, depresi. Dia menunggu, saudara. Oh, Anda lihat Kejadian 12 ayat 10 dan 12. Di ayat 10 Abraham mengalami kelaparan. Di ayat 12 kalau kita lihat, disitulah dia baru merasa akan dibunuh karena istrinya terlalu cantik waktu mereka ada di Mesir. Pasal 16 ayat 16 Anda lihat. Di usia 86 tahun Hagar melahirkan Ismail. 11 tahun dia menunggu janji Tuhan. Belum ada tanda-tanda kehamilan 11 tahun. Kejadian 17 ayat 17. Abraham pun tertawa dan berkata, mungkin enggak Tuhan ada orang berumur 100 tahun dilahirkan seorang anak. 25 tahun dia menunggu. Dia harus sabar. Dan pekerjaan Tuhan saat itu menolong Abraham bukan dengan melahirkan Ishak, saudara, tapi menguatkan imannya. Mengapa, saudara? Karena di balik semua namanya pain, rasa sakit, ada namanya purpose-nya Tuhan, tujuannya Tuhan. Itu yang sering kali kita nggak pahami. Ketika kita gagal memahami di segala proses itu, purpose ilahi, tujuan ilahi, kita akan menjadi orang yang mudah patah, mudah menyerah, ngomel, tinggalkan Tuhan, dan mulai menggerutu. Tapi Anda akan bertahan secara dewasa sampai akhir kalau Anda memiliki kesabaran. Kenapa? Anda mengerti alik semuanya ini Tuhan tidak meninggalkan, ada tujuan yang lebih mulia. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Mari kita lihat 2 ayat terakhir, 3 ayat terakhir, dan saya akan akhiri. Kita akan berpindah dari Abraham untuk menutup tentang kesabaran ini supaya Anda mengerti di balik pain, rasa sakit, proses and pain hidup saudara, rasa sakit dan proses, ada purpose surgawi yang jauh lebih mulia dari segala visi kita. Lukas pasal 22 ayat 31 kita baca bersama-sama. Yesus berkata dengan kuat, 1, 2, 3, Simon, Simon, sampai 2 kali. Lihat, iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Bapak Ibu lihat, terjemahan ini berkata demikian. Simon, Simon, iblis minta kepadaku untuk menampi kamu, digoyang, digosok, saudara. Dan jawabannya, Simon kaget. Dia ingin mendengar. Yesus berkata, tapi aku berdiri di depanmu, aku halau iblis, aku kalahkan iblis, dan kau akan terjaga dengan baik. Itu Simon inginnya gitu. Itu kita. Tapi ketika kita di level dewasa, kadang-kadang Tuhan gak berbuat itu. Anda lihat ayat 32. Baca sama-sama, tetapi. Apa saudara?
Tetapi aku telah berdoa untuk engkau supaya apa? Iman. Doakan imannya. Imannya kuat, imanmu jangan gugur. Dan engkau, jika engkau sudah insaf, ada sesuatu yang terbuka, kuatkanlah saudara-saudaramu. Ada sebuah tujuan yang baru, saudara. Wow. Waktu saya menemukan ini, saya bersyukur untuk apa yang saya alami. Saya bersyukur untuk pain, rasa sakit saya. Saya bersyukur untuk segala kekurangan saya. Yang awalnya mungkin saya mulai bertanya, why? Tapi ini, Tuhan tahu. Ketika anaknya diizinkan masuk dalam sebuah proses long way yang panjang, the darkest moment, momen yang sangat gelap, Tuhan tidak menyingkirkan itu. Tapi Tuhan berkata, Simon, aku berdoa imanmu naik level, imanmu kuat, imanmu dewasa. Karena nanti setelah kamu memiliki sebuah pandangan, sebuah pencerahan, engkau insaf, aku punya tujuan. Kamu akan dipakai untuk menguatkan yang lain. Dan lihat, setelah hari Pentakosta, saudara, siapa pengkhotbah pertama di antara para murid-murid? Mari kita lihat Kisah Rasul 2 ayat terakhir ini. Ayat 30. Apaan kalau nggak salah? Bapak Ibu, apa yang terjadi dengan Simon Petrus? Dia merasakan pain karena dia menyangkal Yesus 3 kali. Dia merasa gagal, dia merasa menjadi seseorang yang terbuang gak layak. Tapi di tengah-tengah seperti itu dia merasakan pelukan kasih Tuhan. Karena Yesus tidak membuang dan memaki. Yesus hanya bertanya, Simon, do you love me 3 kali. Setelah itu dia merasakan pengampunan yang dari Tuhan. Saudara perhatikan, di balik ini apa yang terjadi? Pengkhotbah pertama di para rasul ini adalah Petrus. Dan apa yang Petrus khotbahkan? Baca sama-sama. Bertobatlah dan hendaklah kamu apa? Masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Untuk apa? Pengampunan dosa. Simon pernah mengalami diampuni. Simon pernah mengalami namanya pertobatan seperti apa. Dan dia memberitakan kepada ribuan orang diberkati. Wow, di balik pain, proses, kegagalan, Tuhan izinkan iblis menampi Simon. Simon mengalami arti diampuni. Simon alami arti bertobat. Kasih Bapa memulihkan. Dan dia berdiri di antara para rasul menghadapi ribuan orang yang dia katakan pengampunan yang pernah dia alami. There is divine purpose. Ada tujuan ilahi bagi Anda anak Tuhan yang hari sedang bertanya, why me Lord? Kenapa saya Tuhan? Sabar yuk. Ini zona iman. Gak hanya butuh berani, gak hanya butuh taat. Proses butuh kesabaran. Ada saatnya Anda gak mengerti when, kapan Tuhan, how, bagaimana. Yang Tuhan minta Anda dipeluk oleh kasih Tuhan. Saya akan akhiri saudara. Kekasih saudara-saudari kita Andre Lydia beberapa waktu yang lalu mengalami kebakaran. Waktu saya ada di Malaysia, saya mendapat WhatsApp, saya telepon, dia baru keluar dari kebakarannya saudara. Pak Henry doakan. Jadi dia 3 ruko yang ada itu terbakar habis. Dia sudah simpan namanya stok untuk masuk lebaran alat-alat elektronik. Dan waktu terbakar habis dia nggak bisa turun ke bawah. Dia bawa anak yang masih kecil lompat ke awning yang ada di depan toko. Untung nggak jebol. Dari sana ke jalan dia lompat karena ada mobil truk box yang diminta untuk mundur jarak 1,5 meter. Dia lompat ke atas truk. Kemudian istrinya, karyawannya atau pendamping anaknya dan mamahnya. Puji Tuhan semua selamat. Kalau Anda perhatikan dan lihat saudara, ketika kami berkunjung di sana, Anda berkata, pertama Pak Henry, saya cuma bertanya, dosa saya apa Tuhan? Saya nggak pernah jahat sama orang. Lihat, di tengah segala sesuatu itu, Abraham bertanya yang sama. Kita bertanya yang sama, karena begitu sakitnya. Tapi bersyukur, Roh Kudus menguatkan imannya. Tapi dia waktu kami datang, wajahnya berbeda, suami istri cerah, ceria. Walaupun dia kehilangan semuanya, dia memulai yang baru. Tapi saya percaya Pak Henry, Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Dan Tuhan tidak memberikan pencobaan melampaui kekuatan manusia. Dia jalani
Sampai saat ini dia belum tahu apa the purpose, baiknya Tuhan, rencana Tuhan lewat semuanya ini. Tapi Roh Kudus membuat dia sabar. One day, suatu hari saya percaya mereka akan mengerti. Wow, Abraham akhirnya, Petrus akhirnya, dan setiap saudara akhirnya ketika Anda sabar. Saya nggak perpanjang firman Tuhan. Dewasa dalam iman butuh yang namanya harga. Anda keluar dari zona aman, keberanian, ketaatan, kesabaran untuk Anda melangkah di zona iman. Pilihan di tangan saudara, Anda mau menjadi seperti apa. Tapi saya mau berdiri di depan saudara. Saya mau mengajak, memanggil saudara. Ayo kita sama-sama keluar dari zona aman, masuk dalam zona iman. Tujuan hidup kita bukan di sana. Kita ini perahu yang bukan diciptakan untuk aman, nyaman untuk diri kita yang ada di pelabuhan. Tapi kita akan tembus badai, melakukan perkara-perkara besar untuk Injil Tuhan, menjadi garam dan terang dunia. Mari jemaat Tuhan, jangan dibatasi oleh usia keadaan. Crossing the borderline of your enemy. Ayo seberangi, tembus batasan yang ada. Tuhan Yesus memberkati Anda.